Selamat bergabung kembali dengan Andi Putra Channel. Sekarang kita akan membahas tentang mobil Mazda 2 yang mengalami bunyi-bunyi jedak-jeduk pada bagian depan pada saat jalan bergelombang, pada saat mobil dalam keadaan miring. Nah, sekarang kita akan membongkar satu persatu bagian depan yang mengalami bunyi-bunyi, seperti pemeriksaan shockbreaker, pemeriksaan long T-rodnya. Ini kita cek juga link stabilnya, juga kita cek apakah kondisinya masih bagus atau tidak. Nah, untuk shockbreakernya juga kita akan bongkar, kita akan lihat kondisinya. Nah, ini shockbreaker sudah kita bongkar. Nah, ini seal bagian atas atau tutup bearing kepala skop bagian atas. Nah, ini kondisi shockbreakernya sudah kita periksa, mengalami kocak atau mengalami goyang. Nah, ini ada tanda goresan pada dudukan bearing kepala skop bagian atas. Nah, ini teman-teman bisa saksikan, ini kondisinya tidak boleh kotor atau kondisi bearingnya tidak boleh lepas. Itu juga mengakibatkan bunyi-bunyi pada bagian depan saat mobil berjalan, walaupun mobil di jalan bergelombang atau pada saat mobil miring, juga sangat berpengaruh ini bearingnya ini. Nah, teman-teman bisa saksikan apakah itu kondisinya masih bagus atau tidak. Oke teman-teman, kita akan melakukan pemasangannya kembali pada shockbreaker yang sudah kita periksa tadi. Nah, teman-teman bisa saksikan untuk pemasangannya. Nah, itu karet stoppernya juga sama karet debu itu harus pasang kembali. Jadi apabila kondisi shockbreakernya sudah rusak, itu harus diganti. Kalau tidak diganti, dia akan menimbulkan bunyi-bunyi pada mobilnya. Jadi yang sekarang ini shockbreakernya masih bagus, masih bisa kita pakai, jadi kita akan memasangnya kembali. Nah, ini teman-teman bisa saksikan bagaimana cara pemasangannya kembali. Nah, itu bornya kita kencangkan. Nah, ini kita akan melepas pengunci springnya yang ada di shockbreaker tadi. Nah, itu kita harus pastikan, kita harus cek apakah itu kondisinya sudah benar-benar duduk pada shockbreakernya kembali, agar tidak menimbulkan bunyi yang baru. Nah, ini link stabilnya juga kita periksa kembali, anti-rodnya juga kita periksa kembali sebelum kita melakukan pemasangan pada shockbreaker depan yang sudah kita bersihkan tadi. Oke teman-teman, ini shockbreaker yang sudah kita rakit tadi, kita akan pasang kembali ke unitnya. Nah, ini teman-teman bisa saksikan cara pemasangannya kembali. Nah, itu ada bautnya yang keluar. Nah, kita harus pasang nomornya agar bisa duduk pada dudukan yang ada di bagian bodi atas. Nah, teman-teman, apabila ada bunyi keluhan jedak-jeduk, jadi teman-teman bisa periksa shockbreakernya atau link stabil atau long T-rod dan anti-rodnya. Nah, ini dudukan dari shockbreaker tadi. Itu
itu kita harus betul-betul masuk pada dudukannya agar bisa memasang baut shock breakernya kembali. Nah, itu kita pastikan harus pas. Nah, teman-teman bisa saksikan itu dia menggunakan baut 17. Nah, dia menggunakan 2. Jadi ini yang satu sudah diganti dengan baut sporing, kayaknya baut chamber. Nah, agar kondisi bannya tidak makan sebelah. Nah, ini teman-teman bisa saksikan, bisa lihat itu pemasangan bagian atas. Nah, ini link stabilnya yang sudah kita periksa tadi. Nah, itu kita akan pasang kembali karena kondisinya masih bagus, belum rusak, belum bunyi. Nah, kita akan pasang kembali. Ini juga tang tirot sama intirotnya juga kita pasang kembali karena kondisinya masih bagus, belum bunyi, belum kocak. Nah, ini kita kencangkan mornya. Itu kita menggunakan kunci ring 14-17. Jadi teman-teman bisa menganalisa bunyi-bunyi. Ya, ini ada spinya, jangan lupa. Nah, ini kita kencangkan dengan impact agar kita bisa pastikan kekencangan bautnya. Nah, itu kita kencangkan juga mor link stabilnya. Nah, itu kita kencangkan baut yang ada di bagian atas bracket tadi. Nah, ini juga kita kencangkan kembali bagian atas agar tidak menimbulkan bunyi-bunyi yang lain. Nah, sekarang kita sudah melakukan atau memeriksa kasusnya pada mobil Mazda 2 ini yang bunyi-bunyi jedak-jeduk atau bunyi krek-krek-krek. Nah, ini satu lagi sensor ABS-nya. Nah, jangan lupa, nanti apabila lupa ini sensor ABS yang ada di posisi bagian belakang itu akan menimbulkan lampu ABS-nya akan hidup. Nah, teman-teman bisa lihat ini pengencangan sensor ABS-nya menggunakan kunci pasring 10. Nah, apabila ada keluhan kayak gini, teman-teman bisa periksa, dan ini kunci-kunci yang kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan bunyi-bunyi jedak-jeduk, bunyi krek-krek-krek pada bagian depan Mazda 2. Nah, sekian untuk pemeriksaan bunyi-bunyi. Mudah-mudahan untuk episode selanjutnya kita akan bertemu kembali di Andi Putra Channel.